ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang saya hormati, alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan usia yang artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk membekali diri kita kepada kehidupan yang abadi, yang kekal, yaitu di alam akhirat sebagai bekal di sana nanti. Bulan Ramadan adalah nama lain dari bulan tarbiyah atau orang bilang bulan pendidikan. Pendidikan apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini? Ada beberapa tentunya. Yang pertama, ketika seorang anak ditanya pada siang hari, kalau ayah belikan permen, kemudian ayah berikan kepada kamu, mau nggak kamu makan permennya? Nggak mau. Kenapa? Karena sedang puasa. Begitu juga kita sebagai orang-orang dewasa, ketika ada sesuatu yang menyebabkan kita emosi atau marah, kalau kita katakan kepada orang yang membuat kita marah itu, mohon maaf, saya sedang puasa. Sedikitnya ada beberapa hal yang menjadi hikmah atau pelajaran pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita dididik oleh Ramadan ini yaitu sebuah kesabaran, di mana kesabaran itu terbagi menjadi 3. Sabaran yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Artinya kita sabar, kita taat akan perintah-perintah Allah kepada hambanya. Di antaranya perintah sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya sebagaimana termaktub dalam rukun Islam. Kemudian apa yang menjadi sabar kedua? Sabar yang kedua adalah sabar dalam menghindari larangan Allah atau sabar menghindari maksiat. Karena Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, hati-hati ketika engkau dalam kesendirian, karena potensi untuk bermaksiat sangatlah besar dibandingkan saat kita di tengah keramaian. Kenapa demikian? Ketika di tengah keramaian kita melakukan kejahatan, rasanya kita masih mikir-mikir. Contoh yang real, di lapangan nggak mungkin copet itu mau ngomong diem-diem mau nyopet, misi ya saya mau nyopet dulu, nggak mungkin, pasti dia diem-diem. Siapa lagi? Pencuri. Pencuri pun tidak melakukan kejahatannya terang-terangan di siang hari, tapi dia melakukan kejahatannya di malam hari dan ketika orang sedang terlelap. Ini artinya berhati-hatilah saat kita sedang sendirian yang seolah tidak ada yang melihat. Bahwa ketika kita di tengah keramaian kita masih menimbang-nimbang untuk berbuat maksiat karena mungkin rasa malu, harga diri, gengsi dan sebagainya, tetapi pada saat sendiri, nggak ada yang lihat ini, kalau saya ambil 100.000 dari 2 juta kayaknya nggak kelihatan ini. Misalnya duit dari pemerintah kah, duit dari sumbangan dari donatur kah, orang-orang nggak ada yang tahu. Kalau saya ambil selembar atau 2 lembar pasti nggak ada yang tahu, orang ini yang tahu cuma saya doang. Maka kita harus sangat berhati-hati ketika kita dalam kesendirian, karena potensi untuk berbuat jahat, potensi untuk berbuat dosa lebih besar daripada kita di tengah keramaian. Kemudian sabar yang ketiga. Sabar yang ketiga adalah menerima takdir dari Allah atau menerima ketetapan yang Allah tentukan. Kita terlahir sebagai seorang laki-laki, maka jangan punya keinginan jadi perempuan. Loh, masa iya sih ada pikiran begitu? Tapi di lapangan kenyataannya memang seperti itu. Di Thailand misalnya, ada yang disebut dengan lady boy. Laki-laki pengen jadi
perempuan. Ini artinya dia tidak menerima ketetapan Tuhannya. Yang berikutnya, ketetapan-ketetapan apa lagi yang diberikan Allah kepada hambanya? Ada yang terlahir normal, ada pula yang terlahir dalam keadaan cacat misalnya. Adik-adik, anak-anak, tolong tidak bercanda sayang. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bulan puasa ini memberikan hikmah atau pelajaran kepada diri kita. Yang pertama, kita sabar ketika kita harus menahan diri dari rasa lapar, rasa haus. Dari terbit fajar atau saat azan subuh berkumandang sampai kepada azan maghrib baru kita diperbolehkan untuk berbuka. Padahal di luar bulan Ramadan makanan-makanan yang halal itu boleh kita makan. Di bulan Ramadan malah siang hari kita tidak boleh. Dari pelajaran inilah kita mudah-mudahan akan meresap kepada diri kita, dan kesabaran kita bukan hanya berlaku di bulan Ramadan. Karena apa? Tuhan kita bukan saja berada di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita seperti melihat nuansa Islami yang begitu khas, yang begitu kental sekali. Orang-orang ketika menjelang maghrib mereka berpulang ke rumah masing-masing, kemudian berkumpul dengan keluarga, setelah itu melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah 1 jam kemudian kurang lebih melaksanakan sholat isya berjamaah pun di masjid juga. Dilanjutkan dengan sholat sunnah malam yang disebut dengan tarawih pada bulan Ramadan pun di masjid juga. Nuansanya sangat islami sekali. Dan ini adalah bulan pendidikan yang mengharuskan kita menyadari bahwa Allah itu tidak hanya hadir dalam bulan Ramadan saja. Masa di bulan Ramadan kita terlihat islami, setelah lepas dari Ramadan kita kembali kepada kejahatan kita masing-masing. Ke masjid jarang, sholat jamaah udah lupa. Kita lebih penting dunia kita daripada sholat jamaah kita. Kita lupa waktu di bulan Ramadan itu maghrib adalah waktu sholat yang sangat ditunggu-tunggu. Isya adalah saat dimana kita berjamaah bersama-sama, bersilaturahim bersama-sama. Di luar bulan puasa kita kembali kepada diri kita yang lama. Maka mudah-mudahan 11 bulan ke depan membekas dari apa yang diajarkan oleh Ramadan pada hari ini. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sabar ketika kita menyikapi takdir atau ketetapan dari Allah. Lalu pelajaran apa yang berikutnya? Tentu akan sangat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari Ramadan. Selain dari kesabaran adalah disiplin. Sholat subuh kita bangun semuanya, nggak ada yang telat karena kita sahur. Setelah itu maghrib, disiplin kita sholat di rumah atau di masjid. Kalaupun di jalan pasti dia menepi, disiplin. Setiap maghrib pasti langsung nyari masjid. Nah, mudah-mudahan kedisiplinan kita beribadah ini akan terus terbawa sampai di luar Ramadan. Dan pelajaran-pelajaran baik lainnya seperti kita merasakan apa yang orang lain rasakan, yang disebut dengan empati. Ternyata orang berpuasa itu lapar. Berarti orang-orang di luar sana yang mungkin punya nasib tidak lebih baik daripada kita, ketika dia seharian gak makan, mereka juga lapar. Artinya ini memanggil hati kita untuk mudah berbagi, bukan hanya meminta. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.